Sejak kecil, Hengki tumbuh sebagai anak yang berbeda dari teman-teman seusianya. Di saat anak-anak lain bermain bola sampai lupa pulang, Hengki lebih senang duduk di teras kecil rumahnya, mendengarkan cerita-cerita keteladanan dari sebuah buku lusuh yang sering dibacakan oleh ibunya, Yayuk. Rumah mereka sederhana, dindingnya terbuat dari papan yang mulai mengelupas, namun suasana hangat di dalamnya membuat siapapun merasa ingin tinggal lebih lama. Yayuk membesarkan Hengki seorang diri sejak suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja ketika Hengki berusia 5 tahun. Sejak itu, ia menjadi ibu sekaligus ayah. Ia bekerja serabutan, mulai dari mencuci pakaian tetangga, membantu di warung, hingga membersihkan rumah orang, hanya untuk memastikan Hengki bisa terus sekolah. Meski hidup berliku, Yayuk selalu menanamkan pada anaknya bahwa hidup bukan tentang banyaknya harta, tetapi tentang seberapa besar seseorang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Nasihat itu begitu melekat di hati Hengki. Setiap ia melihat ibunya bekerja keras tanpa mengeluh, hatinya tergerak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia tumbuh sebagai anak yang lembut, tidak suka menyusahkan orang lain, dan selalu ingin menolong siapapun yang kesulitan. Orang-orang di kampung mengenalnya sebagai remaja yang sopan dan rendah hati. Saat menginjak bangku SMP, sekolahnya mengadakan kunjungan ke sebuah panti ureda. Bagi anak-anak lain, kegiatan itu terasa membosankan, tetapi bagi Hengki, hari itu menjadi titik balik hidupnya. Ia melihat banyak orang tua yang kesepian, menunggu dikunjungi keluarga yang tidak pernah datang. Ia membantu membagikan makanan dan membersihkan ruangan tanpa diminta. Seorang pastor yang memimpin kegiatan itu memperhatikannya. "Nak, kamu punya hati yang baik. Dunia butuh banyak orang sepertimu," kata pastor tersebut sambil tersenyum lembut. Ucapan sederhana itu membuat hati Hengki bergetar. Sejak hari itu, muncul tekad dalam dirinya. Ia ingin mengabdikan hidup untuk kebaikan dan menjadi pastor suatu hari nanti. Ia ingin meringankan beban banyak orang, sama seperti bagaimana ibunya membesarkan dirinya dengan penuh kasih. Yayuk terkejut ketika pertama kali mendengar keinginan itu. Awalnya ia khawatir, bukan karena ia tidak mendukung, tetapi karena ia tahu jalan menjadi pastor bukanlah jalan yang mudah. "Nak, ibu hanya ingin kamu bahagia. Kalau itu memang jalan yang membuat kamu merasa dekat dengan Tuhan, ibu akan mendukung," katanya sambil menahan air mata haru. Dukungan Yayuk itulah yang membuat Hengki semakin yakin dengan langkahnya. Ia memperdalam pembelajaran rohani, mengikuti kegiatan sosial gereja, bahkan rela bangun lebih pagi untuk membantu ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Ia ingin melihat ibunya bahagia, dan bagi Hengki, satu-satunya cara membalas pengorbanan itu adalah dengan menjadi seseorang yang bisa membanggakan dirinya. Tahun demi tahun berlalu. Setelah lulus SMA, Hengki melanjutkan pendidikan rohani untuk menjadi pastor. Kehidupan asrama tidak mudah, namun Hengki menjalaninya dengan ketulusan. Para pembimbing menyukai kerendahan hatinya, sementara rekan-rekannya sering menjadikannya tempat curhat. Hengki tidak hanya dikenal sebagai calon pastor yang cerdas, tetapi juga sebagai pemuda yang mengutamakan empati dalam setiap tindakannya. Sementara itu, Yayuk terus bekerja meski usianya semakin bertambah. Ia bangga melihat putra sematawayangnya semakin dekat dengan cita-citanya. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu mendoakan Hengki dengan suara lirih, meminta Tuhan menjaga langkah anaknya, menuntunnya pada jalan yang terbaik. Doa itu tidak pernah berhenti, bahkan ketika tubuhnya mulai sering kelelahan dan sakit-sakitan. Di usia 25 tahun, Hengki memasuki tahap akhir pendidikannya sebagai calon pastor. Tahun ini adalah tahun yang paling penting, karena ia diberi kepercayaan untuk turut serta dalam persiapan perayaan malam Natal. Bukan sekadar hadir sebagai pembantu, tetapi juga menyampaikan sebagian pesan yang telah ia susun selama berminggu-minggu. Ini adalah kesempatan yang sudah ia impikan sejak lama, kesempatan untuk menyampaikan kebaikan dan harapan kepada banyak orang.
Namun setiap ia ingin bercerita tentang persiapan itu kepada ibunya, Yayuk selalu tampak menahan sesuatu. Tatapannya lembut, tetapi ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Hengki berpikir mungkin ibunya hanya lelah, atau sedang menghadapi masalah pekerjaan. Ia tidak ingin menambah beban, sehingga ia lebih memilih menyemangati ibunya dengan senyuman. "Bu, nanti saat malam Natal, ibu harus datang ya. Itu hari penting buat Hengki," katanya suatu sore sambil membantu ibunya menyapu halaman. Yayuk menatap wajah anaknya lama sekali sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Iya, Nak. Kalau Tuhan izinkan, ibu pasti datang." Jawaban itu membuat Hengki sedikit bingung. Biasanya ibunya selalu menjawab dengan penuh antusias. Namun kini terdengar berbeda. Meski begitu, ia berusaha menepis pikiran negatif. Ia percaya ibunya baik-baik saja. Ia percaya bahwa mereka sedang berada pada jalur takdir yang indah. Jalur yang akan membawa dirinya pada puncak karir rohaninya. Hengki bahkan tidak pernah menduga bahwa doa-doanya dan doa ibunya begitu sering dipanjatkan pada malam yang sama, namun dengan isi yang berbeda. Hengki memohon kekuatan untuk menjalani jalan kepastoran dengan penuh ketulusan, sementara Yayuk memohon petunjuk terbaik, petunjuk yang kelak mengubah hidup mereka untuk selamanya. Malam semakin mendekat menuju hari Natal. Gereja mulai terlihat sibuk, penuh lampu dan ornamen yang indah. Hengki menghabiskan waktunya untuk mempersiapkan pesan Natal yang penuh harapan. Pesan tentang cinta, tentang pengorbanan, dan tentang tuntunan Tuhan bagi umatnya. Namun di balik semangat itu, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Hengki. Sebuah perjalanan spiritual yang akhirnya tidak hanya mengubah hidupnya sebagai calon pastor, tetapi juga mengubah masa depan ibunya, dan masa depan mereka berdua. Sebuah perjalanan yang akan dimulai dari hati seorang ibu bernama Yayuk, dan berakhir di hati seorang putra bernama Hengki. Hari-hari menjelang malam Natal seharusnya menjadi masa yang paling membahagiakan bagi keluarga Pastor Hengki dan Ibu Yayuk. Tahun ini adalah tahun penting bagi Hengki, sebab ia akan tampil untuk pertama kalinya dalam perayaan rohani yang sudah lama ia impikan. Namun, suasana di rumah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada yang berubah, ada yang tampak kosong, dan tidak seorang pun memahami penyebabnya kecuali sang pemilik hati itu sendiri, Ibu Yayuk. Pagi itu, Hengki bangun lebih cepat dari biasanya. Jadwal latihan di gereja semakin padat, dan ia ingin menyelesaikan beberapa catatan sebelum berangkat. Ketika menuju dapur, ia menemukan ibunya duduk sendirian dengan tatapan kosong mengarah ke jendela. Wajahnya pucat, dan sesekali ia mengusap matanya seolah habis menangis. "Bu?" panggil Hengki perlahan, takut mengejutkan. Yayuk tersentak kecil lalu tersenyum, berusaha menutupi kegelisahannya. "Iya, Nak, ibu cuma mikir sedikit." Hengki memperhatikan gelas teh di meja yang sudah dingin. "Ibu nggak apa-apa? Akhir-akhir ini ibu sering kelihatan capek." Yayuk menggeleng cepat. "Nggak apa-apa, Nak. Ibu cuma kurang tidur." Meski berusaha percaya, ada perasaan mengganjal di hati Hengki. Ibunya biasanya selalu ceria saat menyambut Natal, bahkan sampai memaksa diri membuat kue meski tubuhnya lelah. Namun kini, Yayuk tampak seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu yang berat. Ada jarak halus yang tiba-tiba muncul, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara ibu dan anak itu. Sejak beberapa minggu lalu, Yayuk memang sering terbangun tengah malam. Hengki yang kebetulan pulang terlambat dari latihan beberapa kali melihat cahaya kamar ibunya masih menyala. Saat ditanya, Yayuk hanya menjawab singkat, "Ibu cuma susah tidur." Padahal matanya jelas sembab dan merah. Selain itu, Yayuk tidak lagi terlihat antusias dengan persiapan Natal. Tidak ada kue yang dipanggang. Tidak ada cerita-cerita lama yang biasanya ia ulangi setiap tahun tentang kenangan masa kecil Hengki. Tidak ada obrolan hangat tentang rencana perayaan. Ia lebih banyak diam, duduk sendirian, atau pergi sebentar lalu pulang dengan wajah yang lebih bingung dari sebelumnya. Suatu sore, ketika pulang dari gereja, Hengki melihat ibunya berjalan tergesa-gesa dari arah rumah seorang tetangga, Ibu Halimah. Ia membawa kantong plastik berisi potongan buah.
Wajahnya tampak gugup ketika melihat Hengki. "Bu, dari rumah Bu Halimah?" tanya Hengki sambil menghampiri. Yayuk tersenyum, tetapi senyumnya tidak selebar biasanya. "Iya, Nak. Bu Halimah tadi ngasih buah. Katanya kelebihan." Hengki mengangguk meski ia tahu itu bukan penjelasan yang lengkap. Setahunya, ibunya jarang sekali dekat dengan Bu Halimah kecuali sebatas menyapa. Namun gugupnya Yayuk membuat Hengki memilih untuk tidak memperpanjang pembicaraan. Ia tidak ingin membuat ibunya merasa terpojok. Hari berganti hari. Kegelisahan Yayuk semakin jelas terlihat. Ia mulai kehilangan nafsu makan. Terkadang saat memasak, ia tiba-tiba berhenti lalu termenung di samping kompor, seolah pikirannya melayang jauh. Sesekali ia terlihat mengusap dadanya, bukan karena sakit, melainkan karena sesak oleh pergolakan batin yang sulit diceritakan. Pada suatu malam, ketika hujan turun deras dan angin menggetarkan dinding rumah, Hengki pulang lebih lambat dari biasanya. Latihan untuk malam Natal harus selesai hari itu, sehingga ia terpaksa pulang hampir tengah malam. Saat membuka pintu, ia menemukan ibunya duduk di ruang tamu dalam gelap, hanya ditemani cahaya redup dari lampu kecil di pojok ruangan. "Bu, kok belum tidur?" Hengki meletakkan tas dan langsung menghampiri. Yayuk tersenyum lemah. "Ibu cuma kepikiran." "Kepikiran apa, Bu?" "Cerita ke Hengki," ucapnya lembut. Pertanyaan itu membuat Yayuk ingin menangis. Mata wanita itu mulai berkaca-kaca, tetapi ia cepat-cepat mengusapnya. "Nggak apa-apa, Nak. Ibu cuma takut terlalu merepotkan kamu." Hengki memegang tangan ibunya. "Ibu nggak pernah merepotkan. Hingga kapanpun, Hengki selalu ada buat ibu." Ucapan itu membuat Yayuk menunduk. Ada gelombang rasa bersalah yang menyelimuti dirinya. Ia tahu apa yang ia sembunyikan pada anaknya bukan hal kecil. Ia tahu keputusannya kelak akan mengguncang kehidupan anaknya yang sedang berada di puncak perjalanan rohaninya. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi menahan sesuatu yang sejak beberapa bulan terakhir memenuhi hatinya, keinginan mencari jalan kedamaian yang baru. Namun Yayuk tidak mengatakan apapun malam itu. Ia hanya menggenggam tangan Hengki erat-erat, seakan itu adalah cara terakhir untuk menenangkan hatinya sendiri. Keesokan harinya, tanda kegelisahan itu makin terlihat. Yayuk mulai jarang berbicara, lebih banyak duduk sendiri di kamar. Saat memasak, beberapa kali ia salah memasukkan bumbu. Bahkan cucian yang biasanya bersih dan wangi kini sering ia ulang 2 kali karena lupa. Tetangga-tetangga yang mengenalnya sebagai wanita cekatan mulai bertanya-tanya, tetapi tidak ada yang berani menanyakan langsung. Suatu siang, ketika Yayuk sedang menjemur pakaian, Bu Halimah menghampirinya dengan membawa bungkusan kecil. Percakapan mereka lirih, tetapi cukup untuk membuat siapapun yang melihat menyadari bahwa keduanya membicarakan hal penting. Bu Halimah memegang tangan Yayuk dengan lembut dan mengangguk pelan, seolah memberikan keberanian. Saat itu pula, Hengki yang baru pulang dari gereja melihat pemandangan tersebut dari kejauhan. Wajah ibunya terlihat campuran antara takut dan lega. Ia berpura-pura tidak melihat, tetapi hatinya dipenuhi pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Malamnya, Yayuk terlihat kembali menangis saat ia berpikir Hengki sudah tidur. Tangis yang ditahan selama berbulan-bulan. Tangis seorang ibu yang berada pada persimpangan besar dalam hidupnya. Namun, di tengah kegelisahan itu, doa Yayuk tidak pernah berhenti. Ia meminta Tuhan menunjukkan jalan terbaik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak yang sangat ia cintai, Pastor Hengki. Dan tanpa disadari oleh mereka berdua, doa-doa itu sedang mengarah pada sebuah titik besar yang akan mengubah kehidupan mereka selamanya. Sejak beberapa bulan terakhir, Yayuk merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa yang begitu halus, namun semakin lama semakin kuat, seperti bisikan yang menusuk ke dalam nurani terdalamnya. Rasa itu muncul secara perlahan, bermula dari sesuatu yang sangat sederhana. Suara lantunan ayat suci yang terdengar dari rumah tetangganya, Bu Halimah. Awalnya, suara itu hanya terdengar sekilas saat Yayuk membantu Bu Halimah membersihkan halaman. Hari itu, azan asar berkumandang,
dan Bu Halimah menghentikan kegiatannya, meminta izin untuk salat sebentar. Yayuk pun menunggu di bangku depan rumah. Dari dalam rumah, terdengar lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan anak perempuan Bu Halimah. Suara yang lembut namun menyentuh, bagai aliran air di tengah dahaga. Saat itu, Yayuk merasakan sesuatu yang lain. Hatinya tiba-tiba terasa hangat. Ada ketenangan yang mengalir, meski ia tidak mengerti arti dari ayat-ayat yang dilantunkan. Setelah Bu Halimah selesai salat, Yayuk memberanikan diri bertanya, "Bu, itu tadi baca apa ya? Kok tenang banget dengarnya?" Bu Halimah tersenyum lembut. "Itu ayat Al-Quran, Bu Yayuk. Ayat tentang ketenangan hati." Jawaban itu terasa sederhana, namun justru semakin menancap di hati Yayuk. Malam itu, ia pulang dengan pikiran yang terus dipenuhi oleh suara lantunan ayat tersebut. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Yayuk kembali mendengar suara yang sama. Kali ini, ia sengaja menghentikan langkahnya di depan rumah Bu Halimah. Tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin mengulang rasa damai yang pernah ia rasakan. Ketika ayat itu dilantunkan, Yayuk memejamkan mata, membiarkan hatinya meresap. Sejak hari itu, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Yayuk mulai sering mampir ke rumah Bu Halimah. Kadang pura-pura mengembalikan piring, kadang hanya mengantar daun singkong, padahal hatinya ingin kembali mendengar ayat-ayat itu. Di hadapan Bu Halimah, Yayuk akhirnya mengakui kegelisahan di dalam dirinya. "Aku nggak tahu kenapa, Bu. Setiap dengar bacaan itu, hati saya tenang sekali. Rasanya seperti ada yang menyapa dari dalam." Bu Halimah tidak memberi penjelasan panjang. Ia hanya mengajak Yayuk duduk dan menyuguhi teh hangat. "Kalau ibu berminat belajar sedikit demi sedikit, saya siap menemani. Tidak ada paksaan. Ibu hanya mengikuti apa yang hati ibu rasa." Yayuk mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia sudah lama merasa kosong. Kepergian suaminya, perjuangan membesarkan Hengki seorang diri, tekanan hidup yang terus menimbun, semuanya membuat hatinya rapuh. Namun selama ini ia tidak pernah menemukan tempat untuk mengadu selain doa-doanya yang lirih pada malam hari. Sejak saat itu, Yayuk mulai belajar membaca beberapa ayat pendek, perlahan-lahan, tanpa terburu-buru. Bu Halimah mengajarinya arti ayat-ayat tentang ketenangan, tentang pengampunan, tentang doa seorang ibu. Setiap ayat yang ia pelajari membuat hatinya semakin lembut. Ada rasa yang tidak bisa ia jelaskan selain kedamaian. Sebuah kedamaian yang selama bertahun-tahun ia cari. Pada suatu sore, Bu Halimah menyodorkan sebuah mushaf terjemahan kecil kepada Yayuk. "Ibu simpan. Kalau mau baca di rumah, silakan. Pelan-pelan saja." Yayuk memandang mushaf itu lama sekali. Seakan ia memegang sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya, meski ia belum tahu bagaimana. "Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu kenapa saya bisa sampai di titik ini." Bu Halimah tersenyum. "Karena Tuhan sayang sama ibu." Sejak memegang mushaf terjemahan itu, Yayuk mulai sering menghabiskan waktu di kamarnya. Saat Hengki keluar rumah untuk latihan di gereja, Yayuk membuka mushaf itu diam-diam. Matanya menyusuri terjemahan demi terjemahan dengan hati bergetar. Kata demi kata terasa seperti berbicara langsung kepadanya. Tentang kesabaran, tentang ujian hidup, tentang keikhlasan menghadapi kehilangan. Ia membaca ayat, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Yayuk menangis lama sekali setelahnya. Ia merasakan ayat itu seperti memeluk lukanya yang paling dalam. Di malam-malam tertentu, ia kembali mendengar suara ayat suci dari rumah Bu Halimah. Suara itu seperti mengalir menembus dinding rumah dan langsung mengetuk hati Yayuk. Semakin lama, ia semakin yakin bahwa ketenangan ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang digerakkan oleh Tuhan di dalam dirinya. Sementara itu, Pastor Hengki sama sekali tidak menyadari perubahan besar dalam hati ibunya. Ia terlalu sibuk dengan persiapan perayaan Natal pertamanya. Setiap pagi ia berangkat lebih awal. Setiap malam ia pulang terlambat.
Ia belum sepenuhnya melihat bagaimana ibunya semakin larut dalam pergolakan batin. Namun, Yayuk berusaha sekuat tenaga menjaga perasaannya agar tidak terlihat. Ia tidak ingin keputusannya kelak menyakiti hati anaknya. Ia tidak ingin menjadi beban. Ia tahu betapa besar pengorbanan Hengki selama ini demi mengejar cita-cita sebagai pastor. Tetapi rasa damai itu semakin kuat. Setiap kali ia membaca ayat, setiap kali mendengar lantunannya, hatinya terasa pulih. Kegelisahan yang dulu menekan kini perlahan menghilang. Yayuk mulai merasakan jawaban atas kegundahan hidup yang selama bertahun-tahun ia simpan rapat-rapat. Suatu malam, ketika hujan turun perlahan, Yayuk membuka mushaf terjemahan dan membaca sebuah ayat tentang ketetapan Tuhan. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Dalam keheningan itu, ia akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia tahan. Aku ingin berada di jalan ini. Ucapan itu keluar begitu saja dari bibirnya, penuh getaran dan ketakutan. Tetapi bersamaan dengan itu, muncul pula perasaan lega yang sulit ia gambarkan. Ia tahu hatinya sudah memilih. Ia tahu jalannya semakin jelas. Namun ia masih belum tahu bagaimana mengatakannya pada Hengki. Yayuk menutup mushaf dengan tangan bergetar, memeluknya erat di dada. Di luar, hujan masih turun pelan, seolah ingin menyelimuti kegelisahan dan harapan yang mulai tumbuh di hati seorang ibu yang telah lama mencari kedamaian. Ia belum siap memberitahu anaknya. Ia belum siap menghadapi reaksi Pastor Hengki. Namun ia tahu satu hal. Jalannya menuju kebenaran sudah dimulai. Dan tidak ada satupun yang bisa menghentikan suara ayat yang telah mengetuk hatinya. Malam itu Pastor Hengki duduk di balkon kecil kamarnya di asrama keuskupan. Dari kejauhan, lonceng gereja berdentang pelan, seakan memanggil para jemaat untuk mempersiapkan diri menyambut Natal yang tinggal menghitung hari. Seharusnya suasana ini menenangkan hatinya. Tetapi malam itu, bukannya damai, pikirannya justru penuh gelisah. Ia mengingat kembali tatapan Ibu Yayuk beberapa hari lalu, tatapan yang tidak bisa ia pahami, namun terasa sangat jujur. Ada sesuatu yang berubah dari ibunya. Kerutan di sudut matanya tampak seperti menyimpan rahasia besar. Sejak percakapan tentang nilai-nilai Islam itu terjadi, hatinya seperti ditarik pada sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Hengki menutup matanya. Bayangan ibunya ketika mengusap kepala anak yatim di panti sosial muncul begitu jelas. Ketulusan itu, selama ini ia pikir hanya tumbuh dari tradisi iman mereka. Namun belakangan ia sadar, ibunya terlihat lebih damai daripada biasanya. Ada cahaya baru dalam bicaranya, dalam caranya memandang hidup, bahkan dalam cara ia menasihati Hengki sendiri. Apakah ini hanya perasaanku? Gumamnya. Hengki menarik napas panjang. Ia membuka buku harian kecil yang selalu ia bawa sejak masa seminari. Malam itu ia menulis, "Aku mengabdi pada panggilan menjadi pastor. Tetapi mengapa beberapa hal terasa mengguncang batinku? Apakah aku kurang bersyukur? Atau ada sesuatu yang sedang Allah tunjukkan?" Ia berhenti menulis. Kata Allah terasa asing bagi lidahnya, tetapi justru itulah yang muncul pertama kali di kepalanya. Ia menggeleng, menutup buku itu, dan bersandar kembali pada kursi. Keesokan harinya, setelah misa pagi, Pastor Hengki berjalan santai di halaman gereja. Beberapa lansia dari komunitas gereja menegurnya, memuji pengajarannya, dan menyemangatinya untuk kelak menjadi pastor yang lebih besar dan lebih dihormati. Biasanya ia merasa bangga, tetapi kali ini ada perasaan berat di dada. Seakan-akan penghargaan itu tidak lagi sesuai dengan kegelisahan hatinya. Ketika ia hendak kembali ke ruangannya, Pastor Thomas, salah satu pembimbing rohaninya, menghampiri dengan senyum hangat. "Hengki, wajahmu terlihat tidak seperti biasanya. Ada yang mengganggu." Pertanyaan itu sederhana, tetapi menghantam batinnya. Hengki sempat ingin berkata tidak apa-apa. Namun lututnya terasa lemas karena terlalu lama menyembunyikan kegelisahan. "Aku sedang mempertanyakan sesuatu, Romo," jawabnya perlahan. Pastor Thomas mengangguk dan mengajaknya duduk di taman kecil samping gereja. "Katakan."
Nak. Hengki menarik napas. Belakangan ini aku merasa ada hal-hal yang mengusikku. Aku melihat ibuku berubah. Ia terlihat lebih damai. Entah mengapa aku merasa apa yang ia pelajari membuat hatinya tentram. Beliau sedang banyak berdoa. Entahlah, Romo. Ia memang selalu berdoa. Tapi kali ini berbeda. Kata-katanya, sikapnya, seperti ada cahaya baru. Pastor Thomas menatapnya lekat. Dan itu membuatmu mempertanyakan panggilanmu sendiri. Hengki terdiam. Aliran darahnya terasa berhenti sesaat. Ia tidak pernah berani mengakui hal itu. Bahkan kepada dirinya sendiri. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi pada hatiku, Romo." Pastor Thomas menepuk bahunya. Pergolakan iman adalah hal yang manusiawi. Tetapi ingat, panggilan menjadi pastor bukan sekadar profesi. Itu janji seumur hidup. Hengki mengangguk. Namun kata-kata itu terasa makin menekan batinnya. "Romo," ucapnya pelan, "bagaimana kalau ada sesuatu yang membuatku ingin mengetahui kebenaran lain?" Pastor Thomas menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. "Hengki, jangan bermain-main dengan pikiran seperti itu." Kata-kata itu bagai sebuah pintu yang ditutup tanpa diskusi. Dan justru itulah yang membuat batinnya semakin tercekik. Malam itu, Hengki memutuskan menelepon Ibu Yayuk. Ia merindukan ketenangan suara ibunya. Saat telepon tersambung, suara lembut itu terdengar penuh kehangatan. "Hengki, nak, kamu baik-baik saja?" Suara itu saja sudah cukup untuk membuat dadanya menghangat. "Ibu, aku ingin bicara," kata Hengki. Di seberang, terdengar hembusan napas panjang. Ibu dengar. "Ada apa, nak?" "Ibu, belakangan ini aku merasa ada yang berubah dari ibu." "Berubah bagaimana?" tanya Ibu Yayuk lembut. "Ibu seperti lebih damai, lebih tenang, lebih yakin dalam berbicara. Bahkan ketika aku pulang kemarin, aku bisa melihat itu dari cara ibu menatapku." Hening cukup panjang dari seberang. Kemudian, suara sang ibu terdengar begitu tulus. "Hengki, ibu hanya berusaha mencari jalan yang paling membuat hati ibu tenang." Kalimat itu membuat tubuh Hengki serasa merinding. Ia tidak tahu kenapa kata-kata itu begitu menusuk. "Apa ibu menemukan jalan itu?" tanya Hengki, dengan suara nyaris berbisik. Ibu Yayuk terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan, "Ibu sedang belajar sesuatu, nak. Sesuatu yang membuat ibu merasa lebih dekat pada Tuhan." Hengki menggigit bibir. Air mata menumpuk tanpa ia sadari. Ia tidak marah. Ia hanya takut kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai pijakan hidup. "Bu, entah kenapa, kata-kata ibu membuat aku takut dan tenang di saat bersamaan." Ibu Yayuk tertawa kecil tetapi terdengar haru. "Kadang, ketenangan justru datang dari keberanian menerima hal yang belum kita mengerti." Kalimat itu membuat hati Hengki bergetar. Ia belum tahu apa yang sedang dipelajari ibunya. Ia tidak tahu bahwa tak lama lagi hidup mereka akan berubah selamanya. Ia hanya tahu satu hal, perubahan itu nyata, dan ia terguncang di dalamnya. Sebelum telepon ditutup, Ibu Yayuk berkata lirih, "Nak, apapun yang terjadi nanti, kamu tetap anak ibu. Dan ibu hanya ingin kamu menemukan kedamaian dalam jalan hidupmu." Hengki tidak sanggup menjawab. Suaranya pecah oleh tangis yang ia tahan sejak lama. Setelah telepon itu, Hengki kembali duduk di tepi ranjangnya. Dalam keheningan malam itu, ia sadar bahwa perjalanannya belum selesai. Justru mungkin baru saja dimulai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pastor Hengki merasakan pergolakan iman yang tidak bisa ia tolak. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Tetapi ia tahu satu hal. Ia harus jujur pada suara hatinya. Dan suara itu, semakin lama semakin keras berbisik. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk mencari kebenaran yang belum pernah ia sentuh. Pagi itu,
Angin berhembus lembut di halaman rumah kecil milik Ibu Yayuk. Matahari belum tinggi, namun cahayanya cukup membuat suasana terasa hangat dan damai. Ia baru saja selesai menyapu halaman ketika suara burung berkicau di pohon mangga seakan menyapa dirinya. Beberapa hari terakhir ini hatinya terasa lebih tenang dari biasanya. Bukan hanya tenang, tetapi juga mantap. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, duduk di sudut ruang tamu, dan meresapi bacaan-bacaan yang baru belakangan ini ia pelajari. Bukan sekadar bacaan tentang moral atau ajaran etika, tetapi tentang ketauhidan, tentang penghambaan hanya kepada satu Tuhan. Sesuatu yang sejak lama membuat hatinya bertanya-tanya, tanpa pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Hingga suatu hari, seorang tetangga barunya, Bu Marni, memberinya sebuah buku kecil berjudul Mukjizat Hidayah dan mengajaknya ke pengajian wanita. Awalnya ia menolak, namun entah mengapa hatinya memaksa untuk ikut. Justru sejak saat itu, ia mulai melihat kehidupan dari sudut pandang baru. Kini, setiap kali membaca atau mendengar penjelasan yang ia terima dalam pengajian kecil itu, dadanya terasa hangat. Ada ketenangan yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Ia merasa seperti dituntun pada kebenaran yang selama ini ia cari tanpa sadar. Namun, di tengah ketenangan itu, ada satu kecemasan besar yang menghantui dirinya. Bagaimana dengan Pastor Hengki, putra sematawayangnya? Dalam perjalanan imannya, ia tahu bahwa suatu hari keputusan itu harus ia ungkapkan kepada Hengki. Tetapi ia juga tahu, anaknya itu memiliki tanggung jawab besar sebagai calon pastor. Ia tidak ingin langkah barunya justru menyakiti hati putranya. Siang itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ibu Yayuk duduk sambil memandangi bingkai foto Hengki ketika kecil, senyum polos dengan seragam gereja kecil dan salib kayu di tangan. Betapa ia bangga dengan anaknya saat itu. Kini, rasa bangga itu berubah menjadi rasa takut bercampur harapan. Ia bergumam lirih, "Ya Tuhan, jika jalan ini benar, beri kekuatan agar anakku pun Engkau jaga." Air matanya menetes tanpa ia sadari. Di tempat berbeda, Pastor Hengki sedang membantu persiapan acara gereja menjelang malam Natal. Namun semangat itu tidak sepenuhnya menyala seperti biasanya. Ada bagian dirinya yang terus menoleh ke belakang, ke arah ibunya, ke arah perubahan yang membuat hatinya resah. Saat ia sedang mengatur dekorasi bersama beberapa jemaat muda, teleponnya bergetar. Nama Ibu Yayuk terpampang di layar. Ia segera mengangkatnya. "Ibu, bagaimana kabarnya hari ini?" Suara ibunya terdengar lembut, tapi ada nada rindu yang pekat. "Hengki, Nak, Ibu ingin bicara. Mungkin sebentar saja, tidak lama." Hengki berhenti mengikat pita dekorasi, menelan ludah. "Ibu mau aku pulang?" "Tidak harus hari ini," jawab Ibu Yayuk pelan. "Tapi, kalau kamu sempat nanti malam, Ibu ingin kamu pulang. Ada sesuatu yang harus Ibu sampaikan langsung." Hati Hengki langsung berdebar. "Ada apa, Bu?" Namun Ibu Yayuk hanya menjawab, "Nanti kamu akan mengerti. Ibu tunggu." "Ya." Telepon terputus. Pastor Hengki menatap layar ponselnya lama, seolah mencari jawaban dari sinyal yang tak bisa ia baca. Ia merasakan firasat kuat bahwa ibunya akan mengungkapkan sesuatu yang besar. Malam itu, jalan menuju rumah Ibu Yayuk terasa berbeda. Langkah Hengki lebih pelan dari biasanya. Setiap detik terasa lebih berat. Seakan-akan ia sedang menuju sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Sesampainya di rumah, ia mendapati lampu ruang tamu menyala lembut. Ibu Yayuk duduk menatap secangkir teh di depan meja. "Ibu, ada apa?" tanya Hengki lirih sambil duduk di hadapannya. Ibu Yayuk mengangkat wajah. Ada ketegaran dan ketulusan yang bercampur menjadi satu. "Nak." Ia menarik napas dalam. "Ibu memohon kamu mendengarkan tanpa menghakimi. Ibu ingin kamu mendengar sebagai seorang anak yang mencintai ibunya, bukan sebagai calon pastor." Hengki terdiam. Jantungnya memukul dadanya. "Ibu menemukan ketenangan baru," lanjutnya dengan suara pelan. "Ibu merasa Tuhan menuntun ibu pada jalan yang berbeda. Jalan yang
Bagaimana? Tanya Hengki dengan suara yang hampir pecah. Ibu Yayuk menggenggam tangannya. Ibu sedang mempelajari Islam, Nak. Dan setiap hari, hati ibu merasa semakin damai karenanya. Dunia Pastor Hengki seketika berhenti berputar. Ia menatap ibunya lama, mencari apakah ada keraguan dalam kata-katanya. Namun ia hanya menemukan keteguhan. Bu, suaranya bergetar. Apa ibu yakin? Ini besar sekali. Ibu Yayuk tersenyum lembut, namun air matanya menetes perlahan. Ibu tidak pernah sedamai ini seumur hidup. Nak, ibu tidak berani memaksakanmu mengikuti ibu. Tapi ibu tidak ingin berbohong kepadamu. Ini perjalanan yang membuat ibu merasa dekat sekali dengan Tuhan. Keheningan panjang menyelimuti ruang tamu. Pastor Hengki menunduk. Matanya memanas. Lalu, aku ini apa, Bu? Bagaimana dengan panggilanku selama ini? Panggilanmu tetap panggilanmu, jawab Ibu Yayuk dengan penuh kasih. Keputusan ibu tidak untuk menentangmu. Justru ibu ingin kamu melihat bahwa Tuhan bisa memberi hidayah dengan cara yang berbeda untuk setiap manusia. Hengki menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Kata, hidayah, terasa menghantam dadanya. Ia memejamkan mata. Sejak beberapa minggu ini, aku memang merasa gelisah. Aku melihat ibu berubah. Tapi aku tidak pernah menyangka. Begini. Ibu Yayuk mengusap punggung tangannya, menenangkan anak yang telah ia besarkan sendirian itu. Nak, kamu tidak harus menjawab apapun malam ini. Ibu hanya ingin jujur. Entah kamu menerima atau tidak, ibu akan tetap menyayangimu. Air mata Pastor Hengki akhirnya jatuh. Ia tidak marah. Ia tidak merasa dikhianati. Justru dalam kejujuran ibunya itu, ia melihat ketulusan yang membuat hatinya ikut bergetar. Dalam bisikan lirih, ia berkata, Bu, kenapa jalan ini terasa begitu dekat denganku juga? Ibu Yayuk tersentak. Matanya melebar. Hengki menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengaku pada suara hatinya sendiri. Aku juga sudah lama merasakan sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Ibu Yayuk menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh deras. Malam itu, tanpa mereka sadari, perjalanan iman mereka mulai bertemu di satu titik. Titik yang kelak akan menjadi awal dari perubahan besar. Perubahan yang tak pernah mereka duga. Tetapi keduanya sudah mulai merasakannya sebagai sebuah panggilan. Rumah kecil itu masih tenggelam dalam keheningan setelah percakapan panjang antara Pastor Hengki dan Ibu Yayuk di malam sebelumnya. Meskipun keduanya sudah beristirahat, hati mereka tetap terjaga oleh perasaan yang sulit diungkapkan. Ada kejujuran yang akhirnya muncul, ada air mata, ada ketakutan, tetapi bersamaan dengan itu, ada kedamaian baru yang perlahan tumbuh. Pagi menjelang dengan cahaya lembut yang masuk dari jendela dapur. Ibu Yayuk memanaskan air sambil sesekali menatap pintu kamar Hengki yang masih tertutup. Ia tidak ingin mengganggu istirahat anaknya, tetapi ia tahu, pagi ini mereka harus berbicara lagi, lebih jujur, lebih terbuka, lebih dalam. Saat aroma teh melati memenuhi ruangan, pintu kamar itu akhirnya terbuka. Pastor Hengki keluar dengan wajah yang tampak lebih tenang dibanding malam sebelumnya, meski sorot matanya masih menyimpan kelelahan batin. Pagi, Bu, ucapnya pelan. Pagi, Nak, jawab Ibu Yayuk lembut. Ibu buatkan teh kesukaanmu. Hengki duduk. Tangannya menggenggam cangkir hangat itu seolah mencari keteguhan dari benda mati. Sebentar kemudian, Ibu Yayuk duduk di hadapannya. Nak, ujarnya pelan, ibu tidak ingin kamu memikul beban dari keputusan ibu. Kamu tetap anak ibu, apapun yang terjadi. Hengki menelan pelan lalu berkata, Bu, apa yang ibu sampaikan kemarin bukan beban. Justru itu membuka sesuatu yang selama ini aku sembunyikan dari diriku sendiri. Ibu Yayuk menatap anaknya dengan hati bergetar. Sesuatu? Apa, Nak? Hengki menarik napas panjang, menahan gemetar. Beberapa waktu ini, aku merasa ada dorongan untuk memahami lebih banyak tentang keberagamaan.
Di luar apa yang selama ini aku pelajari. Aku membaca, aku mencari, dan semakin aku mencari, ada suara dalam hatiku yang terus memanggil. Ibu Yayuk menutup mulutnya, terkejut namun tidak takut. Hengki, kamu sudah merasakan itu sejak kapan? Sejak aku melihat perubahan ibu, jawabnya jujur. Ketenangan ibu membuat aku seperti ingin mendekati sesuatu yang sama. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku tahu perasaan itu nyata. Air mata Ibu Yayuk menetes. Ia tidak menyangka bahwa perjalanan imannya justru membawa cahaya bagi putranya, bukan menjauhkannya. Namun ia tetap berkata dengan hati-hati, "Nak, jangan terburu-buru. Ibu tidak ingin kamu mengikuti ibu hanya karena pengaruh perasaan." Hengki tersenyum kecil. Pahit. Bu, aku calon pastor. Tidak mudah bagiku untuk jujur pada diriku sendiri, apalagi pada orang lain. Tapi semakin aku menolak perasaan ini, semakin hati aku gelisah. Ia menatap ibunya penuh ketulusan. Aku ingin memahami kebenaran itu, Bu, dengan caraku sendiri. Mendengar itu, Ibu Yayuk menghela napas lega bercampur haru. Kalau begitu, Nak, ada satu hal yang ingin ibu ceritakan. Sesuatu yang selama ini ibu simpan. Hengki mengangkat kepala. Apa itu, Bu? Ibu mendapatkan hidayah bukan tiba-tiba, ujar Ibu Yayuk. Beberapa bulan lalu, ibu mengalami sesuatu yang tidak pernah ibu ceritakan pada siapapun. Hengki memiringkan kepala, penasaran dan gugup. Apa yang terjadi? Ibu Yayuk menatapnya dalam. Suatu pagi, waktu ibu pulang dari pasar, ibu bertemu seorang perempuan tua yang tidak ibu kenal. Bajunya sangat sederhana, wajahnya penuh kerut, tetapi matanya menatap ibu seperti mengenal ibu sejak lama. Lalu, tanya Hengki, menahan napas. Perempuan tua itu menghampiri dan memanggil nama ibu. Ucap Ibu Yayuk pelan namun jelas. Padahal ibu tidak pernah bertemu dengannya. Jantung Hengki berdegup keras. Ia berkata, Bu Yayuk, hati yang gelisah hanya butuh satu hal, kembali kepada Dia yang Esa. Pastor Hengki merasakan bulu kuduknya berdiri. Waktu itu ibu tidak mengerti, lanjut sang ibu, tapi kalimat itu menghantui ibu berhari-hari. Ditambah lagi, setiap kali ibu sholat di pengajian, ketenangan itu semakin kuat. Dan entah kenapa, semua langkah hidup ibu terasa diarahkan ke sana. Hengki menunduk. Bu, itu terdengar seperti pertanda. Ya, jawab Ibu Yayuk lirih. Pertanda yang membuat ibu tidak bisa lagi berpaling. Hengki menatap ibunya dalam diam. Hatinya bergetar. Selama ini ia berusaha menolak gelisahnya. Tapi mendengar kesaksian ibunya seperti mendengar bisikan yang sama dari arah berbeda. Ia mengusap wajahnya, menahan haru. Bu, orang itu siapa? Ibu Yayuk menggeleng. Ibu tidak tahu. Waktu ibu hendak bertanya, perempuan itu sudah menghilang begitu saja, seperti hilang tertelan udara. Ruangan sunyi. Keduanya merasakan hawa aneh namun menenangkan. Seolah-olah apapun yang terjadi hari-hari ini memang sudah digariskan oleh Tuhan. Setelah beberapa saat, Hengki akhirnya berkata, Bu, jika Tuhan memberi tanda pada ibu, mungkin Tuhan juga sedang mengetuk hatiku. Ibu Yayuk menggenggam tangan anaknya, erat dan penuh cinta. Nak, jalan iman tidak bisa dipaksakan. Jika memang itu hidayah, ia akan datang dengan sendirinya, tanpa paksaan. Hengki mengangguk. Itulah yang sedang aku rasakan. Bu, semakin aku mencoba menolak, semakin terasa dekat. Ia menatap ibunya dan bertanya dengan suara lirih. Bu, bolehkah aku ikut pengajian kecil ibu? Hanya untuk belajar, tidak untuk memutuskan apapun. Aku hanya ingin mengenal lebih dalam apa yang membuat ibu begitu damai. Ibu Yayuk terbelalak, lalu meneteskan air mata bahagia. Tentu boleh, Nak, tentu boleh, jawabnya dengan suara gemetar. Sore itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pastor Hengki duduk di beranda rumah sambil membaca sebuah buku kecil yang diberikan Ibu Yayuk. Tauhid,
jalan menuju ketentraman jiwa. Setiap kalimat yang ia baca seperti membasuh hatinya yang selama ini penuh kegelisahan. Ia tidak pernah menyangka bahwa mempelajari keyakinan lain justru memberinya perasaan seolah pulang ke rumah. Di halaman terakhir, ada satu kalimat yang membuatnya terdiam lama. Hidayah adalah milik Tuhan. Ia datang bukan ketika kita siap, tetapi ketika kita paling membutuhkannya. Dalam keheningan itu, Pastor Hengki menutup buku tersebut. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bersalah karena hatinya mencari kebenaran yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Dan ia tahu, perjalanan iman ini belum selesai. Justru baru saja dimulai. Sore itu, matahari mulai turun perlahan. Cahaya keemasan menyelinap masuk melalui celah jendela ruang tamu, membentuk garis-garis lembut di lantai rumah kecil itu. Ibu Yayuk duduk memeluk mukenanya yang masih terlipat rapi, sambil menahan gemuruh dalam dadanya. Ia tahu hari ini adalah hari yang berbeda. Hari yang mungkin akan membuka jalan baru bagi putra semata wayangnya. Namun bersamaan dengan itu, ada ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sudah beberapa hari terakhir, ia melihat perubahan besar pada Pastor Hengki. Anaknya yang dikenal tegas, teratur, dan disiplin, kini lebih banyak merenung. Ia tidak banyak bicara, namun jelas terlihat bahwa pikirannya terus bekerja, mencari arah, mencari kebenaran, mencari ketenangan. Sebenarnya, perubahan itu membuat Ibu Yayuk bahagia. Tapi ia juga ketakutan. Takut bila anaknya tersesat karena dirinya. Takut jika orang-orang akan menyalahkannya. Takut bila Hengki merasa ibunya mengarahkan, bukan membiarkan hidayah datang dengan sendirinya. Karena itu, ia menahan diri. Ia tidak pernah bertanya, tidak pernah mendorong, tidak pernah memaksa. Ia hanya diam, sambil terus mendoakan dari hati yang paling dalam. Ketika pintu depan terbuka perlahan, dan Pastor Hengki masuk dengan langkah hati-hati, Ibu Yayuk langsung tahu, hari ini, sesuatu akan berubah. "Nak, kamu baru pulang?" tanyanya lembut. Pastor Hengki mengangguk. "Iya, Bu. Ada banyak yang kupikirkan hari ini." Ibu Yayuk menelan ludah. "Kamu ingin makan dulu? Ibu sudah buat sup kesukaanmu." Hengki tersenyum kecil. "Nanti, Bu. Aku ingin bicara dulu." "Boleh." Tubuh Ibu Yayuk menegang. "Tentu. Ibu selalu siap mendengarmu." Mereka duduk berhadapan. Pastor Hengki memandang ibunya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada keteduhan, ada kekacauan, ada harapan yang masih berwujud kabut. "Bu," Hengki memulai dengan suara bergetar. "Aku sudah mempelajari banyak hal belakangan ini. Bukan hanya dari buku, tapi dari cara ibu menjalani hidup setelah memilih keyakinan baru." Ibu Yayuk langsung menunduk. Tangannya gemetar. "Nak, ibu takut kalau pilihan ibu membuat kamu ikut bingung." Pastor Hengki menggeleng cepat. "Tidak, Bu. Justru sebaliknya. Pilihan ibu justru membuat aku mulai bertanya pada diri sendiri. Sesuatu yang sejak lama aku abaikan." Ibu Yayuk mendongak. Matanya berkaca-kaca. "Apa maksudmu?" "Nak, aku menemukan ketenangan yang berbeda ketika memahami apa yang ibu pelajari," jawab Hengki dengan jujur. "Dan jujur saja, Bu, aku tidak pernah merasakan ketenangan seperti ini sebelumnya. Bahkan saat aku paling yakin pada panggilanku di gereja." Ibu Yayuk menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya mulai menetes. "Ya Allah, Nak. Ibu takut kalau kamu mengambil jalan ini hanya karena ibu." Hengki menggenggam tangan ibunya. "Tidak, Bu. Ini bukan tentang ibu. Ini tentang aku, tentang hatiku, tentang pencarianku selama ini." "Lalu, kamu ingin bilang apa, Nak?" tanya Ibu Yayuk dengan suara yang hampir tidak terdengar. Hengki menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian yang tersisa. "Bu, aku ingin belajar lebih dalam lagi. Aku ingin mengenal Islam bukan hanya dari buku,
Bukan hanya dari pengajian kecil. Aku ingin bicara dengan Ustaz. Aku ingin mendengar langsung dari orang yang mengerti. Tubuh Ibu Yayuk berguncang oleh tangis yang ia tahan sejak lama. "Nak, kamu ingin mengubah keyakinanmu?" tanyanya dengan suara pecah. Pertanyaan itu membuat Hengki terdiam lama. Bukan karena ia tidak tahu jawabannya, tetapi karena jawabannya begitu berat untuk ia ucapkan. Ia menunduk, menatap kedua telapak tangannya sendiri. "Bu, aku belum berani mengatakan aku akan berubah. Aku masih belajar. Tapi aku tahu, hatiku bergerak ke arah itu." Air mata Ibu Yayuk semakin deras, namun bukan dari kesedihan, tetapi karena keharuan yang meluap. Ia memeluk anaknya erat. "Nak, kamu tidak tahu betapa ibu takut. Ibu tidak pernah ingin kamu berubah karena ibu. Ibu hanya ingin kamu bahagia dengan keyakinanmu sendiri." Pelukan itu lama. Begitu lama hingga seolah dunia di sekitar mereka berhenti berputar. Ketika mereka melepaskan pelukan itu, wajah keduanya sudah basah oleh air mata, namun terlihat jauh lebih ringan. Pastor Hengki menyeka wajah ibunya. "Bu, aku ingin memohon sesuatu." "Apa itu, Nak?" "Bolehkan aku ikut ibu ke pengajian yang ibu ikuti? Hanya untuk mendengar. Aku ingin merasakan sendiri suasananya. Aku ingin melihat apakah hatiku semakin tenang, atau justru semakin ragu." Ibu Yayuk menatapnya lama, sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang pecah namun penuh kebahagiaan. "Tentu boleh. Nak, ibu tidak pernah melarangmu. Kamu selalu punya tempat dimanapun ibu belajar." Hengki mengangguk pelan. "Aku ingin memastikan bahwa keputusanku nanti benar-benar datang dari hati, bukan dari tekanan apapun, termasuk dari ibu." Ibu Yayuk mengusap pipi anaknya, lalu berkata dengan suara bergetar, "Nak, hidayah itu bukan warisan. Hidayah itu cahaya yang Tuhan titipkan pada hati seseorang. Kalau memang Tuhan menghendaki kamu berada di jalan yang sama dengan ibu, itu bukan karena ibu. Itu karena Tuhan memilih waktunya sendiri untuk menyentuh hatimu." Mendengar itu, Pastor Hengki tidak lagi mampu menahan tangis. Ia memeluk ibunya sekali lagi. Kali ini lebih erat, lebih lama, lebih tulus. Malam itu, dua hati yang rapuh tetapi sedang mencari kebenaran, menyatu dalam satu doa. Doa agar apapun yang terjadi, apapun jalan yang mereka pilih, keduanya tetap berada dalam lindungan Tuhan. Dan tanpa mereka sadari, langkah besar menuju perubahan hidup itu sudah sangat dekat. Sangat dekat. Malam itu, suara takbir dari masjid kecil di ujung kompleks mengalun lembut, bercampur dengan gemerisik angin yang menerpa dedaunan pohon mangga di halaman. Pastor Hengki berdiri di samping jendela kamarnya. Tubuhnya terasa ringan namun hatinya penuh getaran lembut. Sejak Ibu Yayuk bersyahadat beberapa hari sebelum malam Natal, rumah mereka dipenuhi suasana baru, lebih tenang, lebih damai, dan entah bagaimana, lebih hidup. Namun malam itu, Pastor Hengki merasa seperti berada di persimpangan terakhir hidupnya. Sudah berbulan-bulan ia merasakan kegelisahan yang sama, kegelisahan yang membuatnya sulit tidur, sulit berkonsentrasi, bahkan sulit memimpin misa dengan ketulusan seperti dulu. Ia memandangi salib kecil yang tergantung di dinding kamarnya, benda yang telah menemani hampir separuh hidupnya. Kini ada getaran aneh setiap kali ia memandangnya, bukan penolakan, namun seperti seseorang yang berpamitan dengan penuh hormat. Ia memejamkan mata, dan yang terbayang justru bukan masa-masa seminari, bukan gereja tempat ia melayani, tetapi wajah Ibu Yayuk yang bersujud dengan penuh keyakinan saat mengucapkan syahadat. Tangis haru yang mengalir dari mata ibunya kala itu tidak pernah hilang dari ingatannya. "Nak, ibu akhirnya merasa pulang." Kalimat itu menghujam hatinya sampai hari ini. Malam itu, setelah bergelut dengan pikirannya sendiri, Pastor Hengki menyusuri rumah dan menemukan Ibu Yayuk sedang duduk di ruang tengah sambil membaca buku panduan salat. Lampu redup menerangi wajahnya yang terlihat lebih teduh daripada sebelumnya. "Belum tidur, Bu?" tanya Pastor Hengki pelan. Ibu Yayuk menatapnya dan tersenyum kecil. "Ibu nunggu kamu."
Seperti ada yang kamu pendam sejak beberapa hari ini. Pastor Hengki menghela napas panjang. Duduk di samping ibunya. Ia menunduk, meremas jemarinya sendiri. Bu, apa ibu pernah takut waktu memutuskan bersyahadat? Ibu Yayuk menutup bukunya. Takut. Nak, sangat takut. Takut salah. Takut meninggalkan sesuatu yang sudah ibu jalani puluhan tahun. Tapi ketakutan itu kalah oleh ketenangan yang ibu temukan. Tapi bagaimana kalau orang-orang marah? Bagaimana kalau teman-teman gereja menjauhi ibu? Bahkan, bagaimana kalau keluarga besar tidak mau menerima? Pastor Hengki bertanya dengan suara bergetar. Ibu Yayuk menatap wajah putranya lama, dalam, seolah membaca setiap rasa yang ia simpan. Hengki, hidup itu bukan tentang memuaskan manusia. Hidup itu tentang menemukan rumah bagi jiwa. Kalau hatimu tidak pernah tenang, itu tanda bahwa Tuhan sedang memanggilmu menuju sesuatu yang lain. Pastor Hengki merasakan dadanya sesak. Bu, kalau aku bilang aku merasakan hal yang sama, ibu marah. Ibu Yayuk tersenyum, bukan kaget, bukan bingung, tetapi tersenyum seolah sudah mengetahuinya sejak lama. Ia mengusap bahu anaknya yang selama ini memikul pergolakan batin sendirian. Nak, ibu tidak pernah marah karena kebenaran. Ibu hanya ingin kamu bahagia, apapun pilihanmu. Air mata Pastor Hengki jatuh satu persatu tanpa bisa ia tahan. Aku capek, Bu. Aku merasa seperti berdiri di dua dunia yang berbeda. Aku ingin jujur dengan diriku sendiri. Ibu Yayuk memeluknya. Kalau kamu merasa dipanggil menuju cahaya baru, kejar. Nak, jangan takut. Keesokan paginya, Pastor Hengki duduk sendirian di halaman rumah. Pikirannya tidak lagi sesuram hari-hari sebelumnya, tetapi tetap ada rasa gentar menyelimuti dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia membuka mushaf kecil pemberian Ustaz Rahman. Ia membaca surat Al-Fatihah. Perlahan hatinya bergetar. Bukan karena ia memahaminya secara sempurna, melainkan karena kalimat-kalimat itu seperti membasuh kekosongan yang selama ini ia simpan. Dadanya terasa hangat, matanya memanas, dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa dirinya ingin bersujud seperti ibunya. Ia ingin pulang. Sore itu, ia memberanikan diri mendatangi masjid kecil tempat ia sering duduk menyendiri. Ustaz Rahman yang melihat kedatangannya tampak terkejut namun segera tersenyum ramah. Pastor Hengki, ada yang bisa saya bantu? Tanya sang Ustaz. Pastor Hengki merasakan tenggorokannya mengering. Ustaz, saya ingin bertanya tentang kejujuran. Bagaimana rasanya tahu bahwa jalan hidup yang selama ini ditempuh bukan lagi tempat yang membuat hati tenang? Ustaz Rahman menatapnya lembut. Ketika hati tidak menemukan kedamaian, itu tanda bahwa Tuhan sedang memanggil. Tidak masalah dari mana kamu berasal. Yang penting adalah kemana hatimu ingin kembali. Hengki menahan napas. Kalau saya bilang, saya ingin merasakan kedamaian yang Ibu Yayuk rasakan, itu berarti apa, Ustaz? Ustaz Rahman tersenyum lebar, namun tetap menjaga ketenangan. Itu berarti Allah sedang mengetuk hatimu, Pastor. Air mata Pastor Hengki kembali mengalir. Kalau saya ingin masuk Islam, apakah saya harus meninggalkan semua masa lalu saya? Semua yang pernah saya pelajari? Tidak, Pastor, kata Ustaz Rahman pelan. Islam tidak meminta seseorang menghapus masa lalunya. Islam hanya mengajak seseorang memulai babak baru dengan hati yang bersih. Perkataan itu seperti memecahkan penghalang terakhir dalam diri Pastor Hengki. Ia menunduk, menangis, dan akhirnya berkata, Ustaz, saya ingin bersyahadat. Malam itu, di masjid kecil yang hanya diterangi lampu seadanya, Pastor Hengki berdiri dengan tubuh bergetar. Ibu Yayuk berada di sampingnya, menggenggam tangannya, memberikan kekuatan. Suara Ustaz Rahman membimbingnya pelan. Dan dengan suara bergetar namun penuh ketegasan, Pastor Hengki mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Begitu kalimat itu selesai keluar dari bibirnya, tubuhnya terasa seperti runtuh, bukan karena lelah, tetapi seperti sebuah beban panjang terangkat dari dadanya. Air mata mengalir tanpa henti. Ibu Yayuk memeluknya erat sambil menangis bahagia. "Selamat pulang, Nak," ucap Ibu Yayuk dengan suara pecah. Dalam sujud pertamanya malam itu, Pastor Hengki merasa sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian yang sempurna. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa berada di jalan yang benar. Dan pada malam itu, seorang mantan calon pastor menemukan rumah baru bagi hatinya. Rumah yang selama ini ia cari. Rumah yang membuatnya benar-benar pulang.